kembali memperkenalkan kata geografi dalam bukunya yang berjudul Geografika. Secara etimologi, nama geografi diambil dari dua kata bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafian yang artinya tulisan. Nah, sedangkan pengertian geografi secara harfiah ialah ilmu yang mempelajari tentang bumi, penduduk, flora, fauna, udara, iklim, dan segala hal yang berinteraksi dengannya. Nah, teman-teman, meskipun disebut sebagai ilmu bumi atau tulisan tentang bumi, geografi tidak hanya mengkaji hal-hal yang berada di permukaan bumi loh, tetapi juga di luar angkasa. Dan juga ada beberapa ahli yang mendefinisikan geografi. Salah satunya adalah Carl Ritter. Menurut Carl Ritter, geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Nah, teman-teman, itu dia penjelasan singkat tentang pengertian geografi. Sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup geografi. Ruang lingkup geografi adalah kajian tentang segala fenomena, gejala, dan peristiwa yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun manusia, serta interaksi antara keduanya dalam suatu wilayah. Ruang lingkup ini terbagi menjadi 3 bagian loh, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Sekarang kita bahas tentang geografi fisik. Geografi fisik berfokus pada aspek-aspek fisik atau gejala-gejala alam di permukaan bumi, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer, dan pedosfer. Yang pertama ada atmosfer. Nah, apa sih atmosfer itu? Atmosfer adalah lapisan gas yang melingkupi bumi mulai dari permukaan sampai jauh keluar angkasa. Ketinggian atmosfer sendiri ada 0 km di atas permukaan tanah hingga pada ketinggian sekitar 10.000 km di atas permukaan bumi. Nah, atmosfer sendiri ada beberapa lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, atmosfer juga memiliki 3 fungsi utama yang sangat penting bagi kehidupan kita loh. Apa aja sih fungsi utamanya? Yang pertama, sebagai pelindung dari radiasi berbahaya dengan adanya lapisan ozon yang menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet dari matahari. Yang kedua, sebagai pengatur suhu dengan menyerap dan memantulkan kembali sebagian panas matahari sehingga suhu bumi tetap stabil. Yang ketiga, atmosfer menyediakan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang atmosfer yang memiliki peran penting di bumi. Nah, yang kedua ada litosfer. Apa sih litosfer itu? Litosfer adalah lapisan terluar di bumi yang terdiri dari kerak padat, meliputi permukaan benua, dasar samudra, dan lapisan batuan di bawahnya. Fungsi litosfer sendiri sebagai tempat hidup makhluk hidup, sebagai sumber mineral dan energi, sebagai tempat penyimpanan air tanah, dan tempat terjadinya aktivitas geologi seperti gempa bumi dan letusan gunung api. Yang ketiga ada hidrosfer. Apa sih hidrosfer itu? Hidrosfer adalah kumpulan air yang ada di bumi meliputi lautan, sungai, danau, air tanah, dan uap air. Fungsi hidrosfer sendiri sebagai sumber air minum, sebagai habitat bagi makhluk air, sebagai jalur transportasi, dan sumber energi listrik. Dengan demikian, hidrosfer memainkan peran penting dalam mendukung kehidupan di bumi. Biosfer adalah keseluruhan lapisan di planet bumi tempat makhluk hidup, termasuk manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme yang dapat tinggal dan berinteraksi. Secara etimologi, istilah ini berasal dari bahasa Yunani, bios yang berarti kehidupan, dan sphaira yang berarti lapisan atau bola. Biosfer mencakup gabungan dari 3 lapisan utama bumi. Yang pertama, litosfer. Litosfer adalah bagian daratan di mana kehidupan bisa berlangsung, seperti tanah dan bebatuan di permukaan. Yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer adalah bagian perairan termasuk sungai, danau, laut, dan lautan. Yang ketiga, atmosfer. Atmosfer adalah bagian udara yang mengandung gas-gas penting seperti oksigen dan karbon dioksida.
Pedosfer adalah lapisan terluar bumi yang terdiri dari tanah. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu pedom yang berarti tanah dan sphaira yang berarti bola atau lapisan. Pedosfer terbentuk melalui interaksi kompleks antara litosfer yaitu batuan dan mineral, atmosfer yaitu udara dan curah hujan, hidrosfer yaitu air, dan biosfer yaitu organisme hidup. Proses ini disebut dengan pedogenesis atau pembentukan tanah. Geografi sosial. Adapun pengertian dari geografi sosial adalah cabang geografi yang mempelajari aktivitas manusia, interaksinya dengan lingkungan. Adapun contoh dari geografi sosial adalah meliputi kepadatan penduduk di suatu wilayah dan pola pemukiman. Di geografi sosial, kita akan membahas tentang dinamika penduduk, aktivitas ekonomi, dan budaya. Pertama, dinamika penduduk. Dinamika penduduk menjadi poin utama atau hal terpenting dalam geografi sosial karena penduduk merupakan suatu objek di mana perubahan jumlah dan persebarannya mempengaruhi pemanfaatan ruang di muka bumi. Hal ini melatar belakangi bagaimana interaksi manusia dengan lingkungannya. Dinamika penduduk juga sangat berdampak pada pembangunan dan perencanaan. Data-data kependudukan dapat dijadikan acuan perencanaan kota, penyediaan fasilitas, transportasi, dan kebijakan pemerataan pembangunan lainnya. Namun, dinamika penduduk ini dapat menimbulkan permasalahan geografi, seperti kepadatan di kota, desa yang sepi atau tertinggal, dan migrasi. Hal ini terjadi karena adanya ketidakrataan persebaran penduduk antar wilayah. Yang kedua, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi menjadi poin kedua dalam geografi sosial karena seluruh kegiatan ekonomi seperti pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan lain sebagainya mengakibatkan manusia akan selalu memiliki keterlibatan dengan ruang dan lingkungan. Keterlibatan manusia dengan ruang dapat kita lihat bahwasanya aktivitas ekonomi ini mempengaruhi pemanfaatan ruang di muka bumi. Seperti kegiatan pertanian yang lebih banyak kita jumpai di pedesaan daripada di perkotaan. Sedangkan di perkotaan yang banyak kita jumpai ialah kawasan industri. Keterkaitan manusia dengan lingkungan dapat kita lihat bahwasanya aktivitas ekonomi ini berpengaruh pada kondisi geografis suatu wilayah seperti tanah, iklim, sumber daya alam, dan letak wilayah. Aktivitas ekonomi ini juga dapat menjadi acuan pembangunan dan perencanaan karena ekonomi adalah suatu dasar bagi pertumbuhan wilayah, pemerataan pembangunan antar daerah, dan juga penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam geografi sosial, budaya adalah cara hidup sekelompok orang yang mencakup segala sesuatu mulai dari kepercayaan, nilai, bahasa, seni, adat istiadat, hingga praktik sehari-hari. Fokusnya bukan hanya pada apa itu budaya, tetapi juga pada bagaimana budaya itu tersebar, berinteraksi dengan lingkungan fisik, dan membentuk lanskap manusia di suatu wilayah. Jadi, budaya itu sendiri adalah tentang tradisi, adat istiadat, lembaga sosial, agama, bahasa, kesenian, serta bagaimana nilai dan norma masyarakat dibentuk dan tersebar di suatu wilayah geografis. Geografi regional. Adapun pengertian dari geografi regional adalah cabang ilmu geografi yang fokus pada studi tentang suatu wilayah tertentu atau region. Adapun contoh dari pengertian dari geografi regional adalah studi persebaran curah hujan di Indonesia serta pengaruh pantai terhadap mata pencarian masyarakat. Gabungan aspek fisik dan aspek sosial. Adapun pengertian dari aspek fisik adalah aspek fisik merupakan seluruh kenampakan fisik yang ada di permukaan bumi. Aspek fisik dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu aspek topologi, aspek biotik, dan aspek non-biotik. Adapun pengertian dari aspek sosial adalah aspek
sosial juga dapat disebut aspek non-fisik geografi yang menjadi tantangan bagi manusia dan segala aktivitas sosial. Aspek sosial dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu aspek sosial itu sendiri, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek budaya. Kita perlu memahami tentang ruang lingkup geografi ini, karena materi ini mencangkup kajian alam, manusia, ruang, serta hubungan timbal balik antar ketiganya, agar kita dapat memahami pola keruangan di muka bumi ini, dan dapat mengurangi risiko bencana, serta dapat menciptakan kehidupan yang berkelanjutan.